Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di muqaddimah mata kuliah fikih siyasah, di mana muqaddimah ini adalah sebagai titik tolak kita membincang terkait tentang persoalan-persoalan yang dibahas di dalam fikih siyasah. Materi muqaddimah ini atau pembuka ini kita akan mulai dengan 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah apakah Islam itu negara? Kemudian yang kedua adalah negara itu apakah Islam? Atau apakah negara itu adalah agama dalam tanda kutip Islam. Kemudian yang ketiga adalah lalu kenapa Islam membahas tentang persoalan negara. Nah, 3 pertanyaan besar ini adalah merangkum dari apa yang akan kita bicarakan sebagai materi muqaddimah di dalam fikih siyasah yang akan kita bicarakan di video-video selanjutnya. Jawabannya tentu bukan. Ya, Islam itu bukan negara. Lalu apa yang dimaksud dengan negara itu sendiri? Ya, kalau kita melihat definisi Plato terkait tentang negara adalah ia suatu tubuh yang senantiasa maju berevolusi yang terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Kalau Thomas Hobbes, ya, negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak atau secara beramai-ramai yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Apakah cukup itu saja? Tentu tidak. Ada banyak yakni para ilmuwan yang memberikan pengertian menurut sudut pandangnya sendiri seperti Karl Marx, kemudian Rousseau, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Tetapi dari poin-poin yang mereka sampaikan terkait tentang pengertian negara adalah bahwa ia merupakan bentuk perserikatan dari orang-orang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka seperti hak hidup, hak atas harta benda miliknya, dan hak atas kemerdekaan. Nah, itu pengertian negara secara umum yang disampaikan oleh para ahli yang kemudian ya, dijelaskan lagi secara khusus bahwa yang dinamakan negara harus mempunyai 2 unsur setidaknya. Pertama, unsur konstitutif yang meliputi terwujudnya penghuni atau warga negara, perwujudan dari warga negara, perwujudan dari wilayah, kekuasaan pemerintah, dan yang kedua adalah unsur deklaratif di mana dikatakan sebagai sebuah negara manakala ada pengakuan dari negara lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan negara secara umum. Jadi jika ada pertanyaan apakah Islam itu negara, tentu berbeda karena definisi negara itu sendiri berbeda dengan definisi Islam itu sendiri. Jadi Islam itu bukan negara. Nah, jika Islam itu bukan negara, lalu apakah negara itu adalah agama? Ya tentu jawabannya kan sama, bukan. Negara itu bukan agama. Tanda kutip Islam. Karena makna agama sendiri berbeda dengan makna negara. Kalau agama ya kaitannya dengan Islam lebih tepat untuk dinamai dengan menggunakan dengan istilah ad-din. Meskipun nanti juga ada istilah al-millah misalnya. Nah, makna ad-din ini ya kalau kita gali bermakna bahwa ia adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan pencipta, sang pencipta, atau dia adalah seperangkat aturan yang mengatur antara manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya,
maupun mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi ada nilai transenden yang berbeda atau yang membedakan antara pengertian agama dan negara itu sendiri. Kaitannya dengan agama maksudnya adalah agama Islam, sehingga jelas bahwa negara bukan agama Islam. Nah, persoalannya adalah seandainya Islam itu bukan negara dan negara bukan Islam, lalu kenapa di dalam fikih siyasah yang notabene-nya adalah persoalan-persoalan politik negara pemerintahan yang dikaitkan dengan agama Islam, lalu kenapa Islam ikut andil atau ikut berkecimpung membahas terkait tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara, pemerintahan, politik, dan hal-hal yang semisal dengan itu, padahal Islam itu bukan negara. Nah, slide ini membahas pertanyaan kenapa Islam itu membahas negara. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di atas tadi, definisi tentang Islam sebagai sebuah agama, bahwa Islam bukan hanya agama yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur tentang peribadatan, ya, ritual-ritual yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan Tuhannya atau Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih jauh daripada itu, lebih luas daripada itu, dia juga berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dirinya dengan manusia lainnya atau alam semesta ini. Sehingga dengan demikian, ya, bisa dikatakan Islam ini bagi pemeluknya, ya, karena dia adalah sebuah agama yang kemudian mengatur seluk-beluk kehidupan manusia, maka dikatakan bahwa Islam adalah agama yang secara ruang dan waktu tidak meninggalkan manusia, ya, kecuali dia memberikan peraturan-peraturan atau bimbingan, petunjuk-petunjuk, baik yang tersurat secara jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam, maupun tersirat dari keduanya atau terwujud di dalam sumber-sumber hukum Islam yang lain, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Nah, sebuah contoh misalnya sebagai dalil tentang bahwa Islam tidak meninggalkan manusia dalam ruang dan waktu, kecuali dia memberikan peraturan-peraturan atau bimbingan atau petunjuk di dalamnya, yaitu misalnya seperti orang yang berada di tempat makan dan ingin makan. Berada di tempat makan itu adalah ruang, kemudian ingin makan itu adalah waktu, atau ketika dia ingin makan itu adalah waktu. Nah, ketika orang berada di ruang makan dan ingin makan, itu kan ruang dan waktu di mana Islam tidak meninggalkan manusia itu, ya, kecuali telah memberikan ketentuan-ketentuan baik yang tersurat jelas atau tersirat. Apa ketentuan bagi orang Islam yang sedang ingin makan di ruang makan? Di antaranya adalah dia diajarkan untuk menyebut nama Allah ketika hendak makan. Dia harus memakan makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqna. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang thayyib, yang baik, yang kami berikan sebagai rezeki bagi kalian. Di ayat yang lain, ya, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Nah, itu adalah aturan Islam yang secara ruang dan waktu yang diberikan kepada manusia.
ketika dia sudah memastikan apa yang hendak dia makan adalah makanan yang memang dibenarkan, dibolehkan oleh syariat, maka dia memulainya dengan tangan kanan. Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Setan itu kalau makan dalam pandangan Islam, ya sesuai petunjuk Nabi yang dikabarkan Kanjeng Nabi, dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka umat Islam harus berbeda dari perilaku setan. Selain membaca bismillah, selain makan makanan yang halal dan thayyib, juga harus mengeksekusi cara makan itu dengan yaitu menggunakan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Apakah cukup sampai di situ ajaran Islam? Ketentuan-ketentuan Islam terkait orang yang makan? Tidak. Ya, ketika orang itu makan, itu ya dia diajarkan oleh Kanjeng Nabi jangan sampai terlalu kenyang. Kalau di dalam Al-Quran ya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhan nasu kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ini ruang dan waktu di mana manusia berada di dalamnya. Al-Quran atau Islam memberikan petunjuk atau bimbingan kepada manusia. Di ruang dan waktu yang lain, misalnya ketika orang itu selesai makan ingin buang hajat, maka Islam pun memberikan tuntunan ketika orang itu hendak buang hajat jangan sampai ya, dia menghadap kiblat, masuk ke dalam WC atau tempat di mana dia buang hajat itu dengan menggunakan kaki kanan. Dia hendaknya menggunakan kaki kiri, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari keberadaan setan. Di ruang dan waktu yang lain ketika manusia hendak tidur, ya disunahkan untuk membersihkan tempat tidurnya, mematikan lampu, ya, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk juga setelah bangun tidur. Nah, ini kan persoalan-persoalan tentang kehidupan manusia yang kadang-kadang dianggap remeh, yang hanya fungsi atau kemanfaatannya kembali kepada dirinya sendiri. Jika pada persoalan-persoalan yang hanya kembali dalam tanda kutip pada dirinya sendiri, maka terlebih terkait tentang persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan orang banyak, hajat orang banyak, 1, 2, bukan hanya 1, 2, bahkan 1000, 2000, berjuta-juta manusia yang terkumpul di dalam yaitu organisasi yang disebut dengan negara, yang dipimpin oleh pemerintahan tertentu, penguasa-penguasa tertentu, dan lain sebagainya. Maka membincang tentang negara, membincang tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, tentang politik di mana manusia hadir di dalamnya, memasukinya dalam ruang dan waktu ketika manusia berada di situ, tentu sebagai umat Islam kita tidak boleh lupa bahwa Islam sebagai agama, sebagai seperangkat aturan yang lengkap, tentu sudah memberikan rambu-rambu, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan itu semua, di mana ketika orang itu memasuki ruang dan waktu itu tetap berada dalam rel syariat agama Islam. Mungkin bentuknya berbeda, konteksnya berbeda. Negara yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi maupun Khulafaur Rasyidin setelahnya mungkin konteksnya berbeda dengan negara-negara yang kita melakukan saat ini. Tetapi secara substansi melalui ajaran-ajaran Islam ya, yang tersurat secara jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis maupun tersirat dari keduanya, sebentar lihat, maka kita bisa ya secara substansi kita masih bisa sama bahwa apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan Islam. Sebagai sumber yang khusus terkait tentang
keberadaan persoalan negara atau pemerintahan dan kekuasaan dengan Islam telah diberikan teladannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah atau Yasrib yang kemudian dikenal dari Madinatul Munawwarah dengan Madinatul Munawwarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya seorang nabi dan rasul yang memimpin pada persoalan agama, tetapi ketika di Madinah beliau juga berposisi sebagai seorang kepala negara. Bagaimana tindakan-tindakan beliau memimpin masyarakat Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim, itu termasuk sumber-sumber hukum yang nanti erat kaitannya dengan persoalan fikih siasa. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan kenapa Islam membahas negara, ya jawabannya adalah karena Islam memang ya agama yang sempurna yang tidak meninggalkan manusia dalam ruang dan waktu di mana dia berada kecuali dia memberikan petunjuk atau aturan-aturan di dalamnya. Terkecuali daripada itu, sebagai jawaban lainnya adalah agar keberadaan manusia di dalam berinteraksi kaitannya dengan persoalan kekuasaan pemerintahan maupun negara antara satu dengan yang lainnya, ya hubungan yang terjadi di antara keduanya adalah hubungan yang jauh dari sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Misalnya kezaliman, ya kezaliman, kemudian kemadharatan atau bahaya. Bisa kita lihat dari salah satu kaidah tasarruful imami manutun bimaslahatir ra'iyah, bahwa kebijakan seorang pemimpin atau penguasa di dalam Islam itu harus manutun, berdasarkan atau atas dasar atau bertitik tolak pada bimaslahatir ra'iyah, kemaslahatan, kemanfaatan yang kembali kepada masyarakat atau rakyatnya. Nah, ini luar biasa sekali. Maka Islam hadir yang mewarnai kehidupan manusia, bahkan di dalam persoalan ketatanegaraan, persoalan kekuasaan maupun pemerintahan, agar tujuan Islam, ya sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan akhirat tercapai. Nah, tentu kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan terlalu singkat dan terlalu sederhana untuk yaitu menerangkan terkait tentang hubungan Islam dan negara, atau Islam kenapa membahas tentang persoalan pemerintahan dan lain sebagainya. Sekali lagi yang saya sampaikan mungkin terlalu sederhana dan terlalu ringkas. Ada banyak celah untuk diperbincangkan, oleh karenanya tidak cukup kiranya jika kita hanya berhenti pada materi pembuka pada kesempatan kali ini. Meskipun demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.